Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Pasti kita semua tahu Felix Xiao. Dalam sebuah pemberitaan di X, Felix Xiao diberitakan telah menyatakan tentang perbedaan Rasul dan Nabi. Menurut siaran X ini, Felix memberikan pemahaman pada orang yang bertanya pada dia tentang perbedaan ini dengan mengambil contoh Musa dan Harun. Felix dinyatakan bahwa baginya Musa adalah Rasul karena membawa risalah dan kitab, dan Harun adalah Nabi yang jumlahnya ratusan ribu sebagaimana dinyatakan dalam kitab-kitab laksib, dan dia tidak membawa kitab. Banyak kalangan yang protes memperingatkan Felix Xiao bahwa Harun itu juga masuk dalam kategori Rasulullah. Bagi sebagian kalangan, pernyataan ini penting karena percaya pada Rasul-Rasul adalah bagian dari akidah, terutama bagi kalangan Sunni. Dengan meniadakan Harun sebagai Rasul, maka Felix dianggap telah melakukan pengingkaran terhadap Harun sebagai Rasulullah. Jika seseorang melakukan pengingkaran pada kedudukan seorang Rasul, maka bagi kalangan Sunni, pengingkaran itu masuk dalam kategori pengingkaran yang bersifat akidah. Masyarakat memang meramaikan masalah ini karena pernyataan Felix dianggap bermasalah secara akidah. Tapi persoalannya adalah Felix sendiri bisa saja tidak mengetahui secara dalam mengenai Nabi Harun dan Rasul Harun ini. Tapi bagaimana sesungguhnya kedudukan Harun di dalam teks-teks penting Islam? Apakah benar yang dikatakan oleh Felix bahwa Harun adalah seorang nabi saja, bukan seorang rasul? Hal penting yang ingin saya sampaikan di sini pertama adalah soal definisi rasul dan nabi yang dikemukakan oleh Felix memang sudah benar. Rasul jumlahnya terbatas dan memiliki risalah dan kitab suci, sementara nabi tidak dan jumlahnya puluhan ribu, bahkan ratusan. Lalu di dalam rukun iman kita mempercayai Muhammad dan nama-nama lain yang disebutkan sebagai rasul di dalam Al-Quran adalah bagian dari rukun iman. Siapa Harun ini? Di dalam Al-Quran sangat jelas bahwa Harun adalah saudara Musa. Menurut sebagian ulama, memang banyak kalangan tidak terlalu mendengar dan membaca cerita tentang Harun sebagai nabi dan juga Rasulullah. Namun kedudukan Harun sebagai Rasulullah itu tidak ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Lalu dari manakah mungkin pemahaman bahwa Harun itu hanya seorang nabi, bukan seorang rasul? Mungkin Felix dan kalangan lain yang meyakini bahwa Harun hanyalah seorang nabi bukan rasul, membaca surat At-Taha berikut ini. Ya Tuhanku, lebarkan dadaku dan mudahkan urusanku, dan lepaskan simpul dari lidahku agar mereka memahami ucapanku. Dan angkat untukku seorang menteri dari kalangan keluargaku, Harun saudaraku. Memperkuat melalui dia, aku akan ditolong dan aku akan berbagi dengannya dalam urusanku. Surat Taha ayat 25-32. Dalam Taha 36 Allah menjawab doa Musa dan mengutus saudaranya Harun bersama Musa dengan mengatakan, permintaanmu telah dikabulkan wahai Musa. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kebaikan terbesar seorang saudara kepada saudaranya adalah kebaikan Musa kepada Harun ketika dia diutus untuknya. Apakah atas dasar ini lalu muncul anggapan bahwa Harun bukan seorang rasul? Menurut Ibnu Katsir, seorang mufassir besar mengatakan baik Musa maupun Harun adalah keduanya rasul. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang didasarkan pada surat Asy-Syu'ara ayat 16 yang terkait dengan kedatangan mereka berdua kepada Fir'aun, dikatakan oleh Allah, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan semesta alam. Menurut Ibnu Katsir, kerasulan Musa dan Harun juga berdasarkan pada ayat Al-Quran lainnya. Sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhanmu. Pendapat Ibnu Katsir ini merupakan pendapat umum di kalangan ulama tafsir yang juga dikuatkan oleh mufassir modern Muhammad Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Kalangan salaf juga mengatakan jika Harun adalah seorang nabi dan rasul, mereka jelas merujuk pada surat Al-Quran yang bunyinya, kemudian kami mengutus Musa dan Harun saudaranya dengan membawa tanda-tanda kami.
Al-Mu'minun ayat 45. Kaum salaf ini juga merujuk pada Asy-Syu'ara ayat 16. Sesungguhnya kami adalah Rasulullah, penguasa alam semesta. Memang di kalangan Yahudi memiliki cerita yang berbeda tentang Harun. Cerita di kalangan Yahudi bukan soal kenabian Harun, bahkan namun lebih parah lagi. Di dalam kitab Keluaran 32-1, kalangan Yahudi menyatakan bahwa Harun adalah orang yang membuatkan anak sapi untuk mereka dan mengajak mereka untuk menyembahnya. Mereka mengatakan dalam kitab Keluaran, dan ketika orang-orang melihat bahwa Musa lambat dalam mengerjakannya, turun dari gunung, orang-orang berkumpul di sekeliling Harun dan bahkan berkata kepada Harun, "Bangunlah, jadikanlah bagi kami dewa-dewa yang akan pergi sebelum kami." Dan Harun berkata kepada mereka, "Lepaskan anting-anting emas yang ada di telinga istri-istrimu, putra-putrimu, dan bawalah mereka kepadaku." Maka dia mengambil itu dari tangan mereka dan membentuknya dengan pahat dan membuatnya menjadi anak lembu cair. Mereka berkata, "Inilah Tuhan-Tuhanmu, hai Bani Israel." Jelas pendapat kalangan Yahudi ini dibantah oleh kalangan teolog Muslim. Mungkinkah seorang nabi yang diutus Allah untuk menyeru umatnya agar beribadah kepada Allah saja akan membuatkan patung anak lembu bagi umatnya dan mengajak umatnya untuk beribadah kepadanya? Bagi kalangan Islam, hal seperti jauh dari sifat para nabi Allah. Di dalam Islam, Al-Quran menyatakan jika yang membuatkan anak sapi untuk mereka adalah orang Samaria. Sesungguhnya kami telah menguji umatmu setelah kamu, dan orang Samaria itu menyesatkan mereka. Justru Harunlah yang melarang mereka menyembah anak sapi. Dan Harun telah berkata kepada mereka, kaum Israel, "Wahai umatku, kamu hanya tergoda olehnya, dan sesungguhnya Tuhanmu Maha Penyayang. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Ini semua adalah cerita Harun dalam teks-teks Islam maupun sumber-sumber Yahudi. Lalu apakah pernyataan Felix bahwa Harun itu bukan Rasul melainkan hanya Nabi itu bersumber dari sumber-sumber di luar khazanah Islam? Atau benar-benar kesalahan menafsirkan atau ketidaktahuan semata oleh Felix? Jika ini semua disebabkan karena ketidaktahuan, yang disebabkan juga karena keterbatasan pada pembacaan sumber-sumber teks Islam, maka itu tidak masalah. Ketidaktahuan masih bisa dimaafkan, namun setelah ada pengetahuan baru, pendapatnya harus berubah berdasarkan pengetahuan baru itu. Bukankah jika kerasulan dan kenabian tidak terjangkau pada seseorang, maka seseorang itu tidak terkena khitab atau berita dari Rasul dan Nabi. Demikian menurut Sunni, namun beda lagi menurut Mu'tazilah. Sebagai catatan, tidak semua orang yang berdakwah setiap hari memiliki pengetahuan yang luas tentang apa yang didakwakannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.